Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa msah raqabataka wa qul Allahumma fukka raqabati aizati minan nar. Sumamsah nuli ngusapo sapa sira raqabataka ing gulu sira, raqabataka ing gulu sira wa kullan ngucapo sapa sira ngucap Allahumma ing donga Allahumma ya Allah fukah mugi-mugi mecat sapa Tuhan, fukah mugi-mugi mecat sapa Tuhan raqabati ing awak ingsun, raqabati ing awak ingsun aizati tegese awak ingsun minan nari saking neraka, minan nari saking neraka wa a'udzu lan nyuwun kareksa sapa ingsun bika kelawan Tuhan minas salasilih saking pira-pira rantai, minas salasilih saking pira-pira rantai wal aghlali lan pira-pira belenggu, wal aghlali lan pira-pira belenggu. Qala dawu sapa An-Nawawi Imam An-Nawawi wa mashur raqabati utawi ngusap gulu, utawi ngusap gulu iku bid'atun bid'ah la yusannu halih ora den sunataken apa mashur raqabah, la yusannu halih ora den sunahaken apa mashur raqabah kama koyok keterangan nukilah kang den nukil apa ma an syarhir raudi saking syarai kitab ar-raud. Sumbagisil nuli basuwa sapa sira rijlakah ing sikil sira al-yumna kang tengen, sumal yusra nuli ing sikil kang kiwa ma'al ka'baini sertane polok loro, ma'al ka'baini sertane polok loro in wujida lamun den temu apa ka'bain, in wujida lamun den temu apa ka'bain wa ma'a qadrihima lan sertane kira-kirane ka'baini, lan sertane kira-kirane ka'baini in fukida lamun den sepeaken apa al-ka'bain, in fukida lamun den sepeaken apa al-ka'bain itu. Bismillahirrahmanirrahim. Summamsah raqabataka wa qul Allahumma fukka raqabati aizati minan nar. Kesunahan berikutnya dalam pelaksanaan wudu yaitu adalah mengusap leher kita. Jadi ini menurut satu pendapat dari ulama, leher itu juga bagian daripada hal yang disunnahkan untuk diusap. Dan nanti ketika mengusap leher itu disunnahkan kita untuk berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma fukka raqabati aizati minan nar. Ya Allah, bebaskanlah kami dari api neraka.
bebaskanlah diri kami dari api neraka, wa a'udzubika minas salasili wal aghlal, dan kami mohon perlindungan kepadamu dari siksaan yang berupa rantai dan juga belenggu, gitu kan? Karena rantai dan belenggu itu salah satu alat yang nanti di neraka dijadikan sebagai siksaan bagi orang-orang yang berhak mendapatkan siksaan tersebut. Akan tetapi di sini ada kontroversi bahwa Imam Nawawi di situ mengatakan wa mashur raqabati bid'atul la yusannu, mengusap leher itu menurut beliau Imam Nawawi itu tidak disunnahkan, bahkan beliau memvonis itu masuk dalam wilayah bid'ah. Jadi mengusap leher itu menurut Imam Nawawi hukumnya bid'ah, la yusannu, sehingga tidak disunnahkan untuk kita lakukan. Ini sebagaimana keterangan yang dinukil dari syarah kitab Ar-Raud, gitu ya. Keterangan ini juga senada dengan keterangan yang ada di Bajurinya. Di Bajuri disebutkan wala yusannu mashur raqabah khilafan lirrafi'iyyah, tidak disunnahkan bagi kita mengusap leher. Mengusap leher ini tidak disunnahkan. Ini berbeda dengan Imam Rafi'i. Ini salah satu ciri khas dari dua imam ini, pasti terjadi khilafiyah. Seperti dulu dalam bab siwakan pada saat berpuasa, itu hukumnya kan makruh dalam Fathul Qorib kan, qabla ba'da zawal selastarena matahari itu tergelincir, itu makruh menurut Fathul Qorib. Itu berdasarkan pendapatnya Imam Rafi'i. Lakinin Nawawi, tapi pendapatnya Imam Nawawi beda. Menurut Imam Nawawi, siwakan setelah lengsernya matahari atau setelah selastarena beduk di waktu puasa itu tidak dimakruhkan. Dan ini ciri khas dua ulama ini. Antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i pasti mayoritas pendapatnya saling berseberangan, pasti tidak akan menyatu. Sama dalam persoalan ini, Imam Nawawi tadi memvonis pengusapan leher itu dihukumi bid'ah, sementara menurut Imam Rafi'i ini adalah kesunahan. Beliau mengikuti Imam Ghazali. Tapi Imam Ghazali bukan periode Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Beliau jauh sebelum daripada keduanya ini. Bal huwa bid'atun, ditegaskan lagi, bukan hanya tidak disunnahkan kita mengusap yang namanya leher, akan tetapi itu sudah masuk dalam wilayah bid'ah. Ini diperinci. Wa amma khabaru mashur raqabati amanun minal gulli famaudu. Kok nanti ada orang yang mengatakan, loh ada hadis kok. Ada hadis Nabi yang mengatakan di sana orang yang di situ mengusap leher ketika wudhu, maka itu akan menjadi kesentosaan baginya atau aman daripada belenggu nanti di yaumil qiyamah. Artinya orang yang mengusap leher ketika wudhu itu dapat fadilah, yakni nanti akan aman dari siksaan yang berupa belenggu di yaumil qiyamah. Maka hadis ini dikatakan maudhu, gitu ya. Hadis maudhu itu hadis yang berupaya disandarkan kepada Rasulullah, namun itu hanya rekayasa. Artinya masyhurnya di kalangan kita hadis maudhu itu disebut hadis palsu. Sebetulnya bukan dari Nabi, tapi dibuat-buat. Inilah alasan Imam Nawawi kenapa kok mengusap
leher itu masuk dalam wilayah bid'ah, karena walaupun ada hadis, hadisnya di sana masuk dalam wilayah hadis maudhu, berarti hadis palsu. Ini juga didukung oleh pendapat Al-Imam Khatib Asy-Syirbini, begitu juga Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kemudian kok nanti ada yang berdalih lagi, ada yang beralasan, wah ada asar di sana. Bukan hanya hadis Nabi, tapi ada asarus sahabah dari Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah mengatakan, man tawadda'a wa masaha unuqahu wuqiyal ghilla yaumal qiyamah. Barang siapa yang melakukan wudu, ini daripada Imam Ibnu Umar, dan ketika dia berwudu masih menyempatkan diri untuk mengusap leher, maka orang yang wudu tadi itu akan dijaga oleh Allah dari siksaan belenggu di yaumil qiyamah. Bagaimana dengan asar ini? Maka dijawab oleh ulama yang bersikeras menyatakan ini bid'ah, itu ghairu ma'rufin. Asar tersebut, perkataan Imam Ibnu Umar tadi, itu adalah asar yang tidak dikenal, tidak terkenal, artinya masih belum kuat untuk dijadikan tendensi sebuah hukum. Pun ini tinggal pilih sampean. Artinya ada dua pendapat, boleh sampean di situ dalam wudhu mengusap leher, yang mengatakan itu sunnah termasuk Imam Ghazali dan juga Imam Rafi'i. Boleh sampean tidak mengikuti itu, mengikuti pendapat yang mengatakan itu bid'ah, yaitu Imam Nawawi, Syekh Khatib Asy-Syirbini, kemudian Syekh Zakaria Al-Ansari dan beberapa ulama lainnya. Pun summa ghisil rijlakal yumna summal yusra ma'al ka'bain. Kemudian setelah sampean itu melakukan pengusapan leher, hendaknya ini masuk ke wilayah wajib, rukun dalam wudu, kita wajib membasuh kedua kaki kita. Pertama, sunnah membasuh kaki yang kanan dulu. Sesudah kaki kanan, maka di situ dilanjut dengan kaki kiri. Itu juga sunnah taslis, artinya dibasuh sebanyak tiga kali. Caranya bagaimana? Ini banyak yang salah paham. Cara taslis atau membasuh 3 kali pada kaki itu begini. Kaki kanan itu dibasuh sebanyak 3 kali. Setelah kaki kanan beres, sempurna pembasuhannya, baru pindah ke kaki kiri, itu 3 kali. Bukan begini caranya. Kaki kanan itu dibasuh, setelah basuhan pertama pindah ke kaki kiri, marji ke kaki kanan boleh, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, total semua 3. Bukan itu. Jadi kaki kanan dibasuh pertama, kedua, ketiga, setelah sempurna pindah ke sebelah kiri. Itu cara taslis terkait masalah pembasuhan kedua kaki. Mana wis? Summal yusra ma'al ka'bain in wujida wa ma'a qadrihima in fuqida. Dalam pembasuhan kedua kaki itu disyaratkan basuhannya tidak cukup pada telapak kaki saja, tapi basuhan itu juga mengenai terhadap 2 mata kaki. Oning 2 mata kaki. 2 mata kaki itu punjulan tulang yang nampak ini, tulang yang nampak di persendian antara betis dan telapak kaki. Makanya dalam kitab di situ al-ka'bani humal adbani an-nati'ani al-barizani inda mafsalis saki wal qadam. Jadi ini tulang yang nampak di antara atau di sisi persendian betis dan tulang telapak kaki, itu adalah al-ka'bain atau
apa yang kelihatan mata kaki. Ini wajib dibasuh. Bahkan nanti sunnah di situ tahjil. Tahjil itu melebihkan basuhan hingga separuh betis. Sama dengan kemarin, tangan itu disunnahkan pembasuhannya sampai separuh lengan. Kalau kaki disunnahkan sampai separuh betis, agar nanti di yaumil qiyamah bekas wudhu semakin meluas. Nah itu nanti ketara tinggal kiamat kan? Tinggal kiamat itu aroma tak pati terak, sesitong mak terak sarbu mak sampai lancung teran. Itu kan ketara. Oh berarti selancung itu nak dulu pada saat hidup di dunia wudhunya itu diperluas basuhannya atau diperpanjang basuhannya. Lihat terus ada kasus, bagaimana kalau orang itu tidak punya mata kaki? Kaki punya, tapi mata kaki tidak ada. Coba dilihat semua, mungkin ada yang nggak ada mungkin. Berdeka pilih tol pendolan dengan soko kalau ada. Kalau di kitab dipastikan di situ wa kullu rijlin fiha ka'bani. Semua kaki pasti punya mata kaki. Tapi fa illam yakul li rijlihi ka'bani, kok nanti ada orang yang aneh misalkan ada kakinya tapi tidak punya mata kaki, maka bagaimana cara membasuhnya? Au'tubiroh qadruhuma, maka diperkirakan ukurannya menyesuaikan orang-orang yang punya mata kaki. Dan orang yang punya mata kaki itu mu'tadilil hilqah, orangnya itu normal. Ya sokon tak terlalu rajah, ya sokon tak terlalu tekik, ya tak terlalu pentet. Normalnya manusia diukur, kalau misalkan segini jarak dari telapak kaki bagian bawah ke mata kaki, berarti kang kui nak kanak setak di mata kaki diukur, berarti sekitar ini yang wajib dibasuh. Ini bagi yang tidak punya mata kaki, tapi insya Allah semuanya punya. Pun wa khallil qabla ghuslihi ma asabi'ahuma bi ayyi kayfiyatin kana wal afdal ila akhirih, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu